Ini adalah penculikan yang sudah lama direncanakan. Korbannya adalah Natasha, gadis berusia 10 tahun. Pria mengantar gadis pulang, di ruang bawah tanah yang dibangun dengan baik. Tidak hanya lokasinya yang tersembunyi, keamanan diblokir. Gadis berbaring di lantai yang dingin, seperti dilempar ke neraka. Dia mencoba mengetuk pintu untuk meminta bantuan. Tapi tidak ada yang menjawab. Akhirnya duduk di tanah dengan putus asa. Entah sudah berapa lama, pria muncul. Dia diam-diam membiarkan gadis itu menyusup ke sudut. Letakkan kasur di lantai, lalu bawa air dan makanan. Tapi pria itu mengabaikannya, tertutup dan hilang. Lihat exhaust fan yang mengarah keluar. Gadis berteriak minta tolong, tapi tidak ada respon. Di malam hari, pria mematikan lampu dari jarak jauh. Ini adalah malam pertamanya di penangkaran, menghabiskan dalam kegelapan dan ketakutan. Malam ketiga, pria yang berpura-pura menjadi ayah, dongeng pengantar tidur untuk anak perempuan, pasang lampu malam padanya. Tepat saat dia pergi, gadis tiba-tiba bertanya, apakah itu sindrom Stockholm? Mungkin, dia hanya ingin melakukannya dengan cara ini, untuk mendapatkan sedikit rasa aman. Serentak, gadis yang hilang di TV. Ratusan petugas polisi menggeledah kota, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Ibunya kesakitan, tapi gak bisa apa-apa. Gadis takut ibu mengkhawatirkan dirinya sendiri. Aku menulis surat untuknya. Saya benar-benar ingin meminta seorang pria untuk mengirimkannya ke ibu saya, tapi dia marah. Segera polisi akan datang ke pintu, minta untuk memeriksa vannya, karena ketika gadis itu diculik dan masuk ke dalam mobil, kebetulan dilihat oleh gadis lain. Jadi polisi menggeledah kota untuk van yang sama. Saat dia membuka pintu, hanya melihat sekelompok sampah. Kemudian, petugas polisi secara tidak sengaja berdiri di papan kayu di pintu masuk ruang rahasia. Itu membuat pria itu sedikit gugup, tapi polisi tidak menemukan sesuatu yang aneh pada akhirnya. Segera pergi. Bagaimana mereka tahu, gadis yang hilang yang polisi di seluruh kota sedang berjuang untuk temukan? Hanya di kakinya, seorang pria memasang monitor di ruang rahasia. Saya tidak hanya bisa berbicara dengannya di lantai atas, lebih bisa memantau tindakannya. Gadis di penangkaran setelah 183 hari. Untuk mengatasi kesepian dan ketakutan, dia mulailah bermain game sendirian, meniru guru, juga menirunya untuk diwawancarai oleh wartawan, berfantasi tentang cara melarikan diri. Tapi pria itu akan berbicara di telepon. Ulangi 3 kata berulang-ulang. Taati aku. Obey. Gadis cuci otak, membuatnya sepenuhnya tunduk pada kehendaknya. Gadis menaruh pasta gigi dan saus tomat, remas di lengan dan pura-pura terbakar. Minta pria itu untuk membawanya ke rumah sakit. Tapi penipuan kikuk ini, tentu saja Anda tidak bisa menipu seorang pria. Untuk menghukum gadis itu, dia tidak membawa makanannya selama 4 hari berturut-turut. 4 tahun kemudian, gadis itu tumbuh. Dari pria gemuk menjadi kurus, karena pria sering berpuasa. Menghukumnya karena tidak patuh. Hari ini, dia sedang duduk dan membaca. Pendarahan tiba-tiba dari kaki. Dia segera menyadari apa artinya, mulai panik. 1695 hari di penangkaran, gadis mendapatkan menstruasi pertamanya dalam hidupnya. Pria itu membencinya, karena menurutnya itu menjijikkan. Untuk membersihkan noda darah, gadis memohon pada pria, bahwa dia keluar dari ruang bawah tanah, naik ke atas dan mandi. Itu juga pertama kalinya dia mandi dalam 5 tahun terakhir. Dan keesokan harinya, pria yang ditemukan ibu padanya, rambut seorang gadis. Saya pikir anak saya sedang jatuh cinta, dan dia takut menimbulkan lebih banyak kecurigaan. Cukur saja rambut panjang gadis itu. Segera, Natal telah tiba. Ruang bawah tanah gadis itu juga didekorasi. Pria itu juga memberinya hadiah, seorang pejalan kaki, beberapa buku lagi. Gadis itu berterima kasih padanya dengan terkejut. Sekarang dia tidak lagi menolak. Pria mesum yang memenjarakan dirinya sendiri. Sebaliknya, sambut dia dengan senyuman. Pria terus mencuci otaknya. I'm your father, I'm your mother, I'm your grandmother. I'm everything to you. I created you. Your family is dead. Untuk membuatnya melupakan masa lalunya, dia juga memberi gadis itu nama baru, Vivi. Kemudian pria itu mulai membiarkan gadis itu tidur dengan dirimu sendiri di malam hari. Untuk mencegahnya melarikan diri, tentu saja, ikat gadis itu dengan dasi jip dulu. Malam ini setelah pria itu melampiaskan keinginannya, gadis memohon padanya dengan rendah hati, bawa diri Anda berkeliling halaman. Pria setuju, dan saat kakimu menginjak rerumputan yang lembut, saat menatap langit, mata gadis muncul kembali. Pria itu menyadari bahwa, gadis yang tampaknya penurut ini, sebenarnya tidak pernah menyerah. Keinginan untuk kebebasan. Dia segera memasukkan gadis itu kembali ke ruang bawah tanah, dan tutup pintu keluar dengan benda berat. Hari 2029 di penangkaran, perempuan menjadi budak bagi laki-laki. Melihat gadis dalam celana dalam, saya memerintahkannya untuk segera lepas landas. Memuaskan hobi khususnya, kekerasan terhadap anak perempuan. Jangan perlakukan dia seperti manusia sama sekali. Untuk menjaga fisik gadis yang lemah, dia dengan ketat mengontrol dietnya, membuatnya kelaparan sampai ke tulang. Saya tidak bisa menahan diri sama sekali. Kemudian, pria mengajaknya jalan-jalan.
Melihat pejalan kaki di jalan, dia ingin berteriak minta tolong. Tetapi pria itu memperingatkan gadis itu, apakah dia memiliki pistol padanya? Jika seorang gadis berani membuat suara, dia akan membunuh. Untuk mencegahnya melarikan diri, dia juga mengenakan sepatu hak tinggi yang tidak pas. Lihat orang yang lewat, gadis tidak bisa tidak ingin membantu. Tapi pria itu diam-diam mengancam. Mereka datang ke supermarket untuk memilih barang. Gadis mengambil sekalengket untuk mengecat dinding. Dengan susah payah ditempatkan di gerobak. Dan saat dia menoleh, terkejut menemukan pria itu tiba-tiba menghilang. Ini dia 6 tahun di penangkaran. Kesempatan pertama untuk melarikan diri. Ambil saja orang yang lewat. Benar-benar berhasil melarikan diri. Tetapi pada saat yang sama dia mulai berhalusinasi. Suara seorang pria seperti mantra. Ulangi di telinganya. Sematkan dia di tempatnya. Keraguan-raguan akan gagal. Ketika Anda berbalik lagi, pria itu tiba-tiba muncul. Rencana pelarian benar-benar hancur. Gadis pulang dengan penyesalan. Ruang rahasia ini melarang lebih dari tubuhnya, jiwanya. Segera, dia menyambut malam pernikahannya dengan seorang pria. Gadis itu bertanya padanya, "Mengapa Anda menculik saya saat itu?" Kata pria. Setelah dia bertemu gadis itu, langsung tertarik dengan senyumnya. Kemudian dia menghabiskan 9 bulan, buat ruang bawah tanah yang benar-benar tersembunyi ini. Kemudian menculik gadis itu, menjadi mainannya, dan mengalami penghinaan malam pernikahan. Gadis mencoba bunuh diri. Dia menyalakan kertas toilet dengan kompor induksi, ingin menggunakan asap, mencekik diri sendiri sampai mati. Tapi keinginan batinnya untuk bertahan hidup tiba-tiba terangsang. Akhirnya menyerah untuk bunuh diri. Laki-laki kembali ke rumah, cium bau terbakar di udara, menyadari bahwa gadis itu ingin mati. Untuk menghukum gadis itu, dia hanya memberinya lebih sedikit makanan. Gadis itu juga mulai merekam setiap kekejaman yang dilakukan seseorang terhadap dirinya sendiri. Musim dingin akan segera datang. Pria membawanya ke gunung untuk bermain ski. Gadis berpura-pura pergi ke toilet, tapi pria berhati-hati. Cek di kamar mandi dulu. Halo? Hello. Pastikan tidak ada orang di dalam. Berani membiarkannya masuk, tapi tidak menyangka ada seorang wanita di dalam. Gadis meminta bantuan, tapi pihak lain ternyata orang asing. Saya tidak mengerti, dia menangis minta tolong. Kesempatan kedua untuk melarikan diri. Sangat terbuang. Saya tidak turun dari mobil ketika saya sampai di rumah. Pria yang mencurigakan itu memukulinya. Gadis memar dan memar. Kertas toilet penuh dengan kekejaman pria. Kotak penuh. 2908 hari di penangkaran. Gadis merayakan ulang tahun ke-18. Pria itu menyiapkan kue untuknya. Dan hadiah spesial adalah gaun merah. Sangat cantik, tapi kenakan di tubuh kurus gadis itu sepertinya tidak cocok. Pria itu memeluknya dan menari mengikuti musik. Seolah-olah dia benar-benar menganggapnya sebagai seorang istri. Segera, dia memiliki kesempatan ketiga untuk melarikan diri. Saat bekerja di halaman dengan seorang pria, kebetulan dilihat oleh bibi sebelah. Tapi kali ini dia tersentak lagi, dan bibinya tidak melihat sesuatu yang aneh. You are dumber than a dog. Disadari, dia telah dipenjara selama 8 tahun, dan pada hari ini, kesempatan terakhirnya untuk melarikan diri. Pria siap menjual mobil. Saya meminta gadis itu untuk membersihkan debu di dalam mobil. Tiba-tiba dia secara tidak sengaja melihat ke pintu. Tidak ada kunci. Kemudian, pria menerima panggilan pembeli. Karena penyedot debu terlalu keras, pergi ke samping untuk membuat panggilan. Sekarang, ini adalah kesempatan sempurna untuk melarikan diri. Gadis bergegas ke pintu, menyelinap keluar dari pintu. Dia berlari liar di jalanan yang kosong, menghilang di tikungan. Tunggu, pria itu menelepon kembali. Saya menemukan bahwa gadis itu pergi. Gadis berlari ke sebuah rumah. Saya mohon tuan untuk memanggil polisi. Kemudian polisi datang. Gadis mengidentifikasi dengan polisi. Polisi memberitahu orang tuanya, dan membawanya kembali ke kantor polisi. Dan pria yang kehilangan gadis itu, pilih cara menggunakan rel horizontal, mengakhiri hidupnya. Di kantor polisi, gadis akhirnya melihat orang tua, melihat sosok kurus putrinya. Mereka sepertinya tidak bisa mempercayainya. Tapi pada akhirnya, ibu dan anak masih saling berpelukan erat. Di penjara selama 3096 hari. Angka yang terdengar putus asa. Tapi setelah 8 tahun mimpi buruk ini, gadis itu tidak putus asa, tapi berjuang untuk menang. Akhirnya beritahu dunia, kebenaran yang buruk ini, kegigihan dan keinginan untuk kebebasan.